Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita patut bersyukur karena kemurahan Tuhan kita boleh berada di tempat ini. Momen bulan Desember ya, kalau saudara kita ini di Lebaran kemarin meriah. Ya, kita tentunya juga merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Baik Bapak Ibu semuanya, mari siapkan hati, siap. Pujian kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Bapak Ibu, Shalom. Mari kita tengok kanan kirinya sambil mengatakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Hidupku tak akan sama. Salah satu-satunya.
persiapan untuk anak-anak sekolah minggu. Mari anak-anak sekolah minggu. Ya, seberapapun yang ada. Kita akan siapkan hati kita sebelum mempersiapkan hati kita untuk kita beri kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa syafaat lebih dahulu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan cara waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena di dalam kesempatan pagi hari ini kami seluruh sidang jemaat-Mu boleh menyampaikan atau menaikkan doa syafaat kami bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur di penghujung tahun ini kami melihat, kami mendengar bahwa Allah kami yang hidup selalu dan tetap menyertai bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke kami percaya Engkau tetap campur tangan di dalam kehidupan daripada bangsa kami ini Bapa. Kami selalu mengedangkan tangan kami untuk selalu berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami selalu berdoa juga bagi pemimpin-pemimpin kami, baik yang berada di pusat sampai yang berada di daerah-daerah. Tuhan Yesus memberikan hikmat secara khusus untuk memberkati mereka, menolong mereka di dalam setiap mengambil keputusan-keputusan yang ada, mendatangkan kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah yang selalu kami rindukan Bapa. Engkau memberkati senantiasa bangsa ini Bapa, memberkati Tuhan dengan damai sejahtera-Mu, memberkati semuanya ya Bapa, menjauhkan kami semua dan bangsa ini dari bencana-bencana yang ada. Jikalau tetap ada bencana yang datang, kami tahu Engkau tetap campur tangan di dalamnya. Dan jikalau ada anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya, Tuhan menolong mereka Bapa. Engkau memberkati mereka Bapa dengan semua yang telah terjadi. Bahwa Yesus Allah kami yang hidup tetap menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan kami juga selalu berdoa bagi persiapan-persiapan pesta demokrasi yang tahun depan akan dilaksanakan. Bapa di dalam surga, Engkau tetap menolong bangsa kami ini. Engkau tetap melindungi terkhusus anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Engkau jauhkan kami dari peristiwa-peristiwa, dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau jauhkan kami dari hal-hal yang sangat-sangat menakutkan bagi kami Bapa. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau berikan roh persatuan dan kesatuan bagi bangsa kami Bapa. Sehingga kami tetap boleh bergandengan tangan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan ada kesukaan di dalamnya. Karena Engkau selalu hadir bagi kami Bapa. Engkau memberkati kami semua juga. Kami berdoa bersama-sama, terkhusus saat ini kami membawa kota kami tercinta Salatiga. Engkau memberkati kota ini Bapa.
persiapan Natal yang akan diselenggarakan di kota ini. Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat secara khusus bagi pengurus BKGS gereja di kota Salatiga ini Bapa. Untuk mereka boleh sungguh-sungguh menyelenggarakan atau melaksanakan Natal ini dengan penuh kemenangan daripada Tuhan. Kemuliaan bagi Allah itu sungguh-sungguh terpancar di dalamnya. Dan nama Tuhan sungguh-sungguh dipuji dan dimuliakan bagi kota ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi tim penata layanan di gereja kami. Engkau memberkati semuanya Bapa, dari guru-guru sekolah minggu, dari kaum wanita, kaum pria, youth, dewasa muda, dan semuanya, tim musik, multimedia, semua singer Tuhan berkati, penerima tamu, berkati semuanya Bapa. Sehingga mereka semua boleh melayani pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan melayani Engkau dengan penuh sukacita. Kami membawa juga secara khusus bagi Bapak Gembala Sidang kami sekeluarga. Engkau memberkati mereka Bapa. Engkau menolong mereka Tuhan. Di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada, Engkau memberkati dan menolong mereka senantiasa Bapa. Memberkati juga Ibu Lydia loh yang selalu menjadi penasehat bagi kami, menjadi pendoa syafaat bagi kami seluruh sidang jemaatmu di tempat ini. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan urapan tetap urapannya daripada Allah, sehingga semuanya juga mendatangkan kemuliaan bagi Allah itu. Memberkati Mas Kris sekeluarga, Kotoni sekeluarga, yang semua ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati. Kami juga tak lupa menyerahkan persiapan Natal di gereja ini ya Bapa. Engkau persiapkan semuanya Bapa. Engkau juga campur tangan di dalamnya Tuhan. Sehingga semuanya mendatangkan kemuliaan bagi Allah itu. Dan kami boleh bersyukur memandang kemuliaan Allah itu. Engkau hadir di tengah-tengah setiap program gereja kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, pasti Yesus menjadi andalan buat hati kita secara pribadi lepas pribadi. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dengan siap hati dan iman kita akan nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Sama Bapak Ibu, kami berdiri bersama-sama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang,
takkan selamanya. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat hari ini. Engkau beri kami kesempatan untuk menghampiri takhta kasih karunia-Mu, menaikkan ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu yang tidak pernah kami bisa balas. Selain kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Bapa, hari ini kami beribadah. Hari ini kami mengungkapkan kasih kami melalui pujian dan persembahan kami. Kami bersyukur Bapa berkenan menerimanya dan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami juga terus buka hati untuk belajar firman-Mu. Bapa, mari bimbing kami, mampukan kami untuk mengerti dan diberikan kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Coba lihat muka-muka luar biasa seperti apa coba. Coba lihat kiri kanannya. Kemarin kami lihat di alun-alun. Wah, rupanya lagi siap-siap mau Natalan ya. Cuma saya bilang ada satu keluarga ikut dengan kami sama-sama kali ini dapat kesempatan 1 minggu untuk ada di Jawa Tengah dan kita bersyukur Tuhan itu baik. Kita bisa melihat karya ciptaan Tuhan luar biasa. Kemarin waktu di Jogja itu saya sempat ke Merapi, lalu saya coba naik jeep. Lalu saya datang dibawa ke bunker ya. Di sana ada Mbah Marijan punya monumen. Lalu dari situ dari rumahnya Kuncennya saya dibawa ke bunkernya. Nah di situ saya dikasih hikmat Tuhan. Siapapun Anda, apapun kekuatan Anda, nggak bisa lawan kuasa Tuhan. Amin. Saya lihat bunker itu didesain untuk menahan panas yang sangat tinggi, tapi juga jebol. Ya, jadi satu-satunya tempat perlindungan yang paling aman itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya saya ingin bertanya dulu sebelum saya bisa. Menurut Bapak Ibu, tadi saya lihat di spot di layar itu Yesus itu pusat hidup kita. Betul ya Pak Gembala ya? Pertanyaannya gini tuh, Kristus pusat hidupku. Kalau begitu pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus itu siapa? Ayo. Hah? Sahabat, saya juga punya teman. Sahabat saya seumur hidup itu istri saya, dia jadi sahabat. Ayo. Yesus itu siapa? Hah? Yang keras. Golden ticket. Wow. Ada lagi? Saya lihat kalau bicara tentang Kristus ada salib. Maknanya apa? Nah ini yang harus kita jawab supaya kita betul-betul mengerti Natal ini sesuatu yang selalu mengingatkan kita. Setiap kita masuk di masa Natal, kita diingatkan. Saya teringat di dalam Lukas pasal 9 kalau tidak salah. Mari kita lihat. Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Di ayat yang ke-20 kalau tidak salah.
Kita baca dari ayat 18. Lukas 9. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Lalu jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun juga. Jadi kalau ditanya kepada kita, menurut kita siapa Yesus itu? Jangan mengatakan menurut si A, menurut si B. Dan banyak di media sosial sedang diperdebatkan tentang status Yesus. Ada yang mengatakan dia hanya seorang nabi. Ya, bagi saya tidak peduli dengan pandangan orang. Bagi saya, siapa Yesus itu menurut saya? Ini penting sekali. Karena inilah sebenarnya titik berangkatnya kita sebagai orang percaya. Saya suka bertanya kepada orang banyak, karena hampir tiap minggu saya memberitakan Injil kepada orang. Cuma karena liburan ini saya agak libur 1 minggu. Saya suka tanya, baik keluarga sendiri, teman-teman, saya suka tanya. Menurut kamu siapa Yesus? Dan apa makna salib buat kamu? Ini harus dijawab tuntas supaya waktu kita keluar, kita menghadapi tantangan di luar, kita nggak akan goyah. Sekali Yesus selamanya, siapa? Yang benar kalau pisau udah di leher, kalau udah ada senjata api ditodongkan di kepala, masih berani nyanyi enggak? Saya teringat seorang dari suku bangsa, salah satu suku yang ada di India. Dia menulis lagu tentang I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Bapak Ibu tahu lagu ini lahir dari sebuah pergumulan. Waktu dia ada di mana? Waktu dia mendengar berita Injil, lingkungan dia tidak memungkinkan dia untuk percaya. Lalu kedengaranlah kepada satu kampung itu bahwa dia sudah percaya kepada Yesus. Satu hari kepala kampung dan orang-orang satu kampung itu menangkap mereka sekeluarga, 4 orang. Membawanya ke lapangan di kampung itu, lalu mereka berkata begini, silakan kau pilih, apakah engkau akan kembali kepada kepercayaanmu yang lama atau kau tetap ikut Yesus? Lalu ancamannya, kalau kamu tetap dengan Yesus kamu, anakmu 1 aku bunuh. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Dia cuma berkata, mengikut Yesus keputusanku. Tiba-tiba mati 1. Mengikut Yesus keputusanku. Sudah mati 1, tanya lagi. Masih terus? Dia nyanyi lagi, mati 2. Sekarang tinggal istrinya. Ditanya, kamu mau ikut Yesus terus? Istrimu mati. Dia jawab, walau sendiri ku ikut Yesus. Mati 3. Ditanya lagi. Yang terakhir, kalau kamu tetap ikut Yesus, kamu juga mati. Dia nyanyi.
empat mati. Lalu mereka berpikir kekristenan selesai di daerah mereka. 1 tahun kemudian, tiba-tiba heboh kampung itu. Kepala desa yang mengeksekusi satu keluarga ini mengaku dia percaya. Dan ternyata bukan hanya dia saja yang percaya. Seisi kampung itu percaya. Dan Bapak Ibu tahu salah satu provinsi yang ada di India yang bisa punya mayoritas Kristen. Itu lahir dari satu keluarga seperti itu. Pertanyaan kita hari ini, ya saya Tuhan izinkan tanggal 10 ada di Purwokerto. Saya melihat, waduh, gak gampang loh. Ibu gembala itu yang melayani, dia juga kalau hari biasa dia jualan. Karena dia jualan makanan, lalu datanglah saudara-saudara kita yang tidak seiman bilang begini, Ibu Kristen? Lalu dia bilang, iya saya Kristen. Bapak Ibu tahu, besoknya dia kehilangan langganan. Gak mau datang belanja lagi kalau itu kelihatan orang Kristen. Bangsa ini sedang menuju ke situ. Saya sampai ngomong sama teman saya, aduh, kita perlu bersafaat, kita perlu menguatkan iman. Supaya kita bisa melihat kasih karunia Tuhan buat bangsa ini. Makanya pertanyaan itu harus dijawab. Siapa Yesus? Dan apa makna salib buat kita? Kalau kita punya jawaban itu, kita akan hidup tenang. Hidup dalam damai sejahtera. Tadi pagi saya bangun rasanya kok gak nyaman, mungkin terlalu capek kali ya. Lalu saya ambil alat tensi, saya coba tensi. Wih lumayan, 155/98. Yang saya takut itu yang bawahnya, yang atasnya gak terlalu. Saya coba lagi, yang atasnya turun, yang bawahnya yang gak turun. Ini berarti capek ini. Dah minum obat, lalu saya bilang sama Tuhan, saya pokoknya liburan ini gak macam-macam Tuhan. Saya cuma ingin bahwa ini adalah waktu saya punya kualitas dengan istri dan anak. Karena liburan itu buat apa? Bukan buat nyenangin diri sendiri, bagaimana kita membangun. Karena saya dengan anak, terutama ASEAN ini, terpisah berbulan-bulan lamanya. Kalau dengan yang cewek di Jakarta itu, ya tiap hari karena tinggal satu rumah. Makanya saya bilang sama ASEAN, kamu ikut papi. Kita mau ada waktu berkualitas. Nah memang anak udah mulai gede kan rasanya kadang-kadang kan gak nyaman dia dengan orang tua. Saya bilang enggak, tetap harus nyaman. Kenapa? Karena saya mau mengajar orang, saya juga harus berani mengajar diri sendiri dan keluarga. Kita harus jadi contoh teladan. Waktu berdiri begini, apa yang orang lihat dari kita? Selain orang melihat Yesus hidup di dalam kita. Amin. Ini penting sekali. Makanya waktu di Purwokerto itu, waktu kami punya pergumulan dan tantangan, kami masuk di hotel Bapak Ibu. Di hotel kami bayar, lalu dikasih voucher makanan. Nah, waktu dikasih voucher makanan kita berpikir, hotel ini murah banget ya. Kok sampai kita kasih sarapan pagi? Karena kita tahu hotel bintang 3 itu pasti sarapannya satu orang 75.000. Sudah kita tiga malam di situ, begitu hari mau check out, begitu kita serahin kunci, kita diberitahu, Pak ada kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahannya bahwa kami memberi voucher gratis. Sebenarnya itu enggak. Jadi dengan kata lain mereka mau nagih uang makan buat dari kita. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Yang di belakang saya bilang begini, udah mulai geleng-geleng kepala. Enggak, salah dia. Lalu saya bilang sama teman, ya ini temannya, Bu siapa tadi yang berdoa? Nah, itu Pak Yohanes itu dengan saya berdua bilang begini, udah bayar aja.
Tapi ada satu orang Sulawesi, sama-sama seperti saya bilang, Pak Raymond ini udah kayak orang Jawa. Kenapa? Iya, harusnya salah dia. Kenapa dia? Kita bilang gak usah, kita udah makan. Ya bayar aja. Jadi saya berpikir begini, kalau saya orang Sulawesi, itu memang spontannya tinggi. Sumbunya pendek, gasnya kontan. Karena mungkin gak pakai Pertalite kali, dia pakai Pertamax Plus. Jadi begitu injak, gitu. Tapi saya belajar banyak. Sejak saya memaknai siapa Yesus bagi saya terkendali loh. Nah ini yang mau saya katakan kepada kita. Jadi kalau kita ngerti Natal, kita harus tahu pertanyaan ini harus dijawab. Kenapa? Karena Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10, dia berkata begini, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita orang Pantai Kosta ini seringkali cuma berpikir kalau berkelimpahan itu apa? Duit. Enggak. Hidup yang diberikan itu utuh. Duit itu mah kecil, makanya Yesus bilang begini, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Gak usah khawatir. Sejak kami punya pemahaman yang benar tentang siapa Yesus, kemana-mana kami pelayanan, diundang atau gak diundang, kami tidak pernah mau terima amplop. Itu sebabnya apa? Kemarin anak kami yang gede itu dilamar, lalu dari sebelah calonnya itu tanya, saya bilang saya pergi ke daerah-daerah gak pernah saya minta yang begituan. Lalu dia bilang begini, terus gimana argo di dapur jalan terus? Saya bilang itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Nyatanya anak saya satu udah selesai kuliah, sudah kerja, yang satu sedang kuliah dan tidak pernah yang punya kos-kosan itu atau dari kampus kirim surat peringatan atau WA saya bahwa anak ini terlambat bayar. Enggak. Itu urusan Tuhan. Amin. Karena Alkitab bilang seorang prajurit itu berperang tidak pernah dia pakai uang sendiri untuk beli perlengkapan. Itu urusan komandannya. Amin. Halo. Lalu petani yang bekerja itu dia cuma tahu garap sawah. Dia siapkan benihnya. Yang menumbuhkan siapa? Sampai dia punya panen. Itu Tuhan yang berkati. Amin. Kita hanya perlu menyiapkan diri kita. Supaya kita bisa siap, kita harus tahu siapa Yesus itu. Jadi pada waktu kita bicara tentang Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian B. Kita harus lihat. Itulah sebabnya Natal itu. Dia datang menjadi manusia supaya mengembalikan apa yang hilang di dalam kita. Amin. Coba perhatikan di dalam ayat 10 bagian yang pertama. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan itu terjadi di Taman Eden. Dia datang, yang digoda lebih dulu itu adalah si Hawa. Kita nggak usah perdebatkan. Siapa yang salah, siapa yang salah. Nanti kalau kita menghakimi satu dengan yang lainnya, kita kemudian akan menghakimi Tuhan. Siapa suruh lu ciptakan perempuan? Siapa suruh lu ciptakan ular? Jangan. Kita tidak punya hak ke situ. Yang harus kita lihat utuh begini. Yang pasti Tuhan bilang, Adam, semua yang di dalam taman ini boleh kamu makan. Cuma satu enggak boleh. Apa itu? Itu sebenarnya batu ujian. Itu adalah Tuhan mau bikin perjanjian dengan kita, komitmen. Kamu boleh nikmati semua di dunia ini. Cuma satu kamu gak boleh. Kamu harus menghormati aku. Jadi pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk itu sebenarnya cuma satu batu penjuru yang mau mengukur kita. Ya. Oke, balik ke sini. Jadi pada waktu Tuhan Yesus berkata, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh,
dan membinasakan. Kita lihat apa yang terjadi di Taman Eden. Pertama yang dia curi itu adalah hubungan, persekutuan manusia dengan Allah. Saya bisa rasakan itu bagaimana? Karena begitu Adam dan Hawa makan buah ini, tiba-tiba dia dengar ada suara langkah kaki. Kalau orang tidak pernah bersekutu, dia nggak tahu itu suara siapa. Betul? Saya kalau waktu masih punya mobil, saya tahu walaupun mobil itu mereknya Nissan, orang bilang itu Grand Livina, yang lewat depan rumah itu banyak yang modelnya sama, tipenya sama. Tapi saya tahu mobil yang saya pakai tiap hari itu dia. Begitu datang, oh itu mobil saya tuh. Adam dan Hawa bisa mengidentifikasi, dia bisa mengenal itu langkah Tuhan. Makanya dia ngumpet. Kenapa? Karena dia bersekutu tiap hari dengan Tuhan. Tapi iblis datang itu dicuri sehingga dia putus hubungan. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang dia hancurkan? Di situ dikatakan dia datang membunuh. Apa yang dibunuh? Dan apa yang dibinasakan? Saya melihat ya pada waktu dia mulai jatuh di dalam dosa, dia mulai menghakimi dirinya. Dia menghakimi pasangannya. Dia hakimi ciptaan yang lain. Sampai ujung-ujungnya apa? Dia hakimi Tuhan. Bukankah kita suka mengeluh begitu sama Tuhan? Tuhan, kenapa saya dilahirkan di keluarga ini? Dulu saya begitu. Karena bapak saya memang tidak jadi contoh buat saya. Tapi kemudian waktu saya merenungkan, nggak gampang loh jadi orang tua itu. Anak-anak muda sini yang belum punya keluarga, ya yang belum punya pasangan. Jangan kau lihat orang tuamu dengan cara yang salah. Rugi. Karena kalau kau salah bersikap terhadap orang tua, kau akan mengalami masa yang sulit. Makanya kalau tidak salah di Efesus itu dikatakan pasal 6 kalau tidak salah. Ya, hormatilah orang tuamu, ya. Sebab itu yang ditentukan Tuhan supaya engkau diberkati dan umur panjang serta bahagia. Banyak anak-anak tidak bahagia hari ini, termasuk saya beberapa waktu yang lalu. Kenapa? Karena saya nggak beres dengan orang tua saya. Setelah saya selesaikan semuanya, saya minta ampun sama Tuhan, saya kemudian duduk diam dan merenung. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan perlihatkan kepada saya hal-hal yang positif tentang orang tua saya. Wah Tuhan kasih. Wah saya jadi menangis dan berkata Tuhan nyesal. Ingin kembali kepada hubungan itu tapi udah gak bisa. Orang tua udah pulang. Hubungan-hubungan itu dicuri, dihancurkan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu ingin kita pulih. Makanya firman ini berkata, kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada si iblis untuk lakukan itu. Nah, bagaimana dengan Yesus? Nah Bapak Ibu, waktu saya ada di Batu Raden itu ya, saya lihat kan ada satu air mancur. Lalu teman-teman saya bilang kayaknya itu pakai mesin. Saya bilang enggak. Kebetulan karena saya kan sekolahnya dulu di IPA. Jadi hukum bencana berhubungan itu saya lihat di mana titik airnya. Di atas gunung. Kenapa dia bisa muncrat mancurin begitu ya. Begitu tinggi airnya. Saya lihat, karena titik airnya ada di atas di tempat yang sangat tinggi. Lalu saya ingat ayat ini. Jadi kalau istilahnya air ini dia memancarkan air, ayat 10 ini bilang begini, iblis itu datang, dia tutup mata air itu, sehingga dia enggak nyemprot lagi. Dan dia tutup ini bukan dengan tanah, dengan kayu. Kalau saya melihat teksnya, itu dia sepertinya seperti dilas. Jadi ditutup dengan besi, dilas kiri kanannya.
Lalu saya lihat lagi bagian berikutnya. Yesus datang itu seperti pakai linggis begitu. Dicongkel itu. Semua yang dilas itu dibongkar oleh Tuhan. Sehingga pada waktu tutupnya itu dilepas. Air itu memancar kembali. Nah itu yang Tuhan bilang. Supaya kamu punya. Apa itu di situ kata? Mempunyainya, mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hidup kita itu tutupnya, tudungnya itu udah dijebol sama Tuhan. Dan itu dilakukan di kayu salib. Sehingga pada waktu kita percaya kepada Yesus, hubungan kita dengan Bapa Sorgawi itu pulih 100%. Roh kita sempurna 100%. Cuma ada di dalam tubuh berdosa. Makanya di dalam Korintus itu dikatakan kita itu seperti harta di dalam bejana tanah liat. Tubuh kita gampang sakit, tubuh kita gampang terpleset, jatuh. Tapi roh kita itu bisa berkomunikasi dengan Allah seperti Adam dan Hawa pertama kali. Dan itu makna Natal buat kita. Jadi datang waktu Natal itu bukan soal pakaian baru, bukan soal kue yang banyak di atas meja. Ini saya tadi malam lihat grup saya, grup Poso itu tante. Wah sudah mulai ditaruh di situ. Saya lihat ada banyak botol. Saya bilang sama teman-teman, singkirin botol itu. Nanti kau tidur di got. Cuma sedikit katanya. Saya bilang 1 sloki itu tambah darah. Kalau 2 sloki mulai cari gara-gara. 3 sloki tumpah darah. 4 sloki kau masuk penjara. Bilang kiri kanan, kayaknya di Jawa Tengah salah 3 gak ada. Gak ada yang ngaku. Jadi Natal itu Yesus datang, itu bukan buat main-main. Salib itu ungkitan, itu buat ngejebol yang sudah tertutup itu. Hubungan yang sudah rusak itu. Jadi waktu bicara Natal itu masa-masa prihatin kita. Nah, gereja memang sejak awal sudah salah karena kita berorientasi kepada barat. Sebenarnya puncak-puncak karya Kristus itu di mana? Di Paskah. Di situ yang harusnya kita bergembira karena apa? Kemenangan kita luar biasa. Dia datang sebagai manusia, aduh prihatin kita. Bayangkan kemuliaannya seperti apa, seperti luar biasa. Waduh, saya kalau lihat pejabat-pejabat itu pakai ngengang-ngengong di jalan, saya pikir lu baru sebentar doang, paling 5 tahun lu. Sudah belagu kayak begitu. Ya kan? Baru naik mobil, ini sudah gayanya udah bukan main. Bahunya udah keangkat. Tapi Yesus Tuhan kita. Itu sampai sorga itu enggak, saya bayangkan. Itu malaikat kayaknya memang dia langsung murung kelihatannya. Aduh kok Tuhan kok turun. Itu buat siapa? Buat saya, buat Pak Gembala, buat kita semua. Makanya bilang gini, gara-gara aku ini, Yesus itu mengosongkan diri. Bisa ditampar, bisa diludah. Makanya orang-orang berkata, siapa bidannya? Dia gak ngerti, masalah Roh Kudus gak nerangi pikirannya. Amin. Hanya orang-orang yang sederhana, yang berpikirannya terbuka kepada Tuhan, itu yang mendapat pengertian. Halo? Amin ya? Jadi kalau kita main musik, kita nyanyi di sini, kita tahu kita belum melakukan apa-apa sebenarnya. Saya belajar begini, khotbah begini. Saya tahu kenapa saya nggak mau menerima persembahan-persembahan. Karena saya tahu saya nggak bisa balas. Coba Kak, Bapak Ibu, mungkin di sini rumah kemarin kita di Jawa selama perjalanan itu, ya kita lihat rumah masih ada ya 150 juta ya di daerah ya. Masih ada. Nggak tahu tipe berapa itu. Ya pada ya, masih ada ya. Di Jakarta coba aja.
Kontrakan paling murah sekarang 1 juta. Itu pun udah kayak sarang burung. Kecil, panas. 1 juta tuh. Mau yang bagus. Ini kebetulan ada teman Pak Budi sama Ibu Mia punya anak namanya Jessica. Dia kuliah di Untar. Dia bilang, aduh itu 3 juta kos-kosan di Jakarta dekat kampus. Nah, UMP-nya Salatiga saya nggak tahu berapa. Hah? 2 sekian, bayangkan UMP-nya 2 sekian, anak kuliah di Untar, bayar kosnya 3 juta, nombok kita. Ya kan? Jadi saya mau katakan begini, ini Tuhan kita ini luar biasa. Jadi jangan hanya berpikir, saya makanya tidak tertarik ya, jemaat jangan jangan ajak orang datang ke gereja. Datang aja ke gereja supaya kamu diberkati. Tunggu dulu. Maaf ya, bawa ke gereja, langsung bawa ke Pak Gembala supaya diinjili dulu. Kalau sudah dibengkelin, sudah di-tune up mesinnya, jadi bagus, larinya bagus. Tapi kalau masih ini mogok-mogok, repot kita, pusing. Bisa dia nyebar gosip kemana-mana. Betul nggak? Jadi jangan bilang, ayo ke gereja nanti diberkati Tuhan. Ya pasti diberkatilah, orang pulih kalau dipulihkan, amin. Jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus tahu bagaimana mengalami hidup yang berkelimpahan itu. Karena tadi kita bicara tentang hidup yang berpusat kepada Kristus. Kita tahu di bagian-bagian lain di kitab Injil Yohanes itu begitu jelas sekali. Contoh, di Yohanes pasal 15. Ya, kita masuk ke situ ya. Jadi waktu Tuhan berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Banyak orang bingung bagaimana menikmatinya. Ada yang bilang makanya kamu harus banyak doa puasa. Oh bagus, doa puasa tidak salah. Banyak baca firman, bagus. Tapi juga ada orang yang setia dalam pelayanan, setia memberi perpuluhan, setia memberi buah sulung, tapi dia bingung kenapa enggak ngalamin ya. Nah saya kasih tahu jawabannya. Amin. Mau? Mau ya Pak Denny makan siang? Mari kita lihat Bapak Ibu, apa sih rahasianya? Rahasianya itu kalau kita ikut Yesus, Yesus itu pokoknya. Dia pusat. Oke? Kita itu apanya? Rantingnya. Ranting itu hanya mungkin berbuah kalau dia nempel. Syarat nempelnya apa? Karena kita ini menurut Alkitab, kita adalah carang anggur liar. Sementara carang anggur aslinya sudah dipotong. Dan kita itu siap untuk dicangkokkan. Pertanyaannya begini. Kenapa orang Israel itu sampai dipotong dan dibuang? Sementara mereka yang mengalami janji Tuhan. Nah, saya dengan teman-teman kami merenung. Lalu kami dapatkan. Tuhan cuma bilang begini. Kalau kita baca ya ayat 1, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 itu. Ada 9 hal yang kita bisa alami di dalam hidup kita kalau kita nempel. Jadi Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 itu akibatnya. Jadi kenapa saya kenyang? Karena saya tadi makan. Kenapa kamu makan? Karena kamu lapar. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5 dan sampai 8 itu adalah kenyangnya. Akibatnya bukan sebabnya.
Seringkali kita salah. Kita di situ, tinggallah di dalam aku. Bagaimana kamu akan bisa tinggal? Pasti ada syaratnya. Bagaimana kamu bisa berbuah? Pasti ada syaratnya. Bagaimana doa dijawab? Pasti ada syaratnya. Betul? Tuhan kasih kita kelimpahan itu di dalam ayat Yohanes 10 ayat 10. Dan dia jelaskan, ini loh hidup yang berkelimpahan yang akan diberikan oleh Bapa kepadamu. Tapi dengan satu syarat. Kemarin kami masuk hotel, lalu saya tanya sama Sean, Chan, itu passwordnya apa? Saya nggak usah tanya lagi ke hotel. Kenapa? Karena saya tahu anak-anak model dia ini, kalau masuk hotel yang dicari dulu apa? Passwordnya, wifi-nya. Betul nggak? Iya. Ya, semua anak-anak zaman sekarang tuh begitu, zaman now. Pokoknya kalau sudah ada wifi, sudah. Kayak kemarin gitu kami tadi malam jalan-jalan lalu di dekat Hoka Bento, antara Hoka Bento dan KFC situ, itu ada bakar ikan Sulawesi. Nah itu di meja panjang. Lalu saya godain Pak Budinya, tuh lagi pada berdoa. Semuanya begini karena makanannya belum datang, berdoa. Makanya kalau lagi bawa keluarga mau makan kasih bilang mati handphone. Supaya kita bisa nikmati. Amin. Nah Bapak Ibu, saya kembali ke sini. Jadi pada waktu kita bicara tentang bagaimana menikmati hidup yang berkelimpahan itu, gampang. Ayat yang ke pasal 15, ayat yang ke 9 dan ayat yang ke-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Itu passwordnya. Karena ayat 17 dikatakan inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu, kalau kita mau hidup dalam kelimpahan, seperti janji di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, ini kuncinya, ini passwordnya. Gak gampang loh, gak gampang. Kami bertarung dengan diri sendiri. Saya kemarin itu teringat waktu pulang dari mana? Dari Purwokerto. Lalu saya diminta hari Sabtu itu untuk pelayanan di daerah Sentul. Saya harus pakai mobil jemaat dan saya bilang sama mereka, saya pinjam ya. Dan saya tahu ini proyeknya proyek thank you. Saya jaga hati. Karena saya tahu pelayanan ini pasti Tuhan punya tujuan. Saya jalanin. Sampai sore baru pulang. Tetapi waktu saya membicarakan tentang satu hal dengan jemaat di situ, saya melihat, saya baru ngomong sebentar, saya udah mulai lihat ini orang mulai tertunduk, mulai ambil tisu gitu ya, lalu mulai taruh ke mata, wah ini berarti kena nih. Lalu saya merenung begini, Tuhan bagaimana nih? Suara cuma bilang lanjut, sikat terus. Betul begitu pulang, makasih ya Pak, pulang. Tapi Bapak Ibu tahu Tuhan itu gak pernah diem. Amin. Saya begitu sampai di Jogja, pagi-pagi ada konfirmasi dari BCA. Ada orang kirim duit. Hebat gak Tuhan? Hebat. Saya lagi berpikir Tuhan saya mau rapiin. Pak Denny udah mulai, saya belum mulai tuh. Di depan saya pingin dirapiin, semua AC taruh di atas, tandon air taruh di atas. Saya baru berpikir begitu. Ada ngirim duit tuh. Makanya kita lihat ya, Tuhan itu luar biasa. Cuma persoalannya begini. Kalau kita mengasihi orang yang baik, gampang. Benar enggak? Benar enggak Bu Gem? Ya, gampang. Kalau dia baik, tapi kalau dia ngeselin, ya lihat mukanya aja kita nek rasanya. Betul enggak?
Dengar namanya aja, aduh. Cuma tantangannya begini. Waktu kita bicara kasih, ujiannya itu dengan orang-orang yang membuat kita kesal. Betul nggak? Saya selalu ngomong sama istri dan anak-anak. Di rumah tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak mengandung iman. Ya. Pokoknya prinsipnya kita itu hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Buat kita nyaman gak nyaman itu jadi persoalan. Tapi dia kok begini ya, kita udah begini dia masih begitu. Itu urusan dia dengan Tuhan. Bagi kita yang penting kita sudah lakukan bagian kita. Amin. Kita gak usah mikirin bagian yang lain. Persoalannya begini Bapak Ibu, kita itu suka mengalami banyak hal yang seringkali kita campur adukan. Pertama, kenapa Tuhan mengasihi kita dan apa yang menjadi tolok ukur Tuhan mengasihi kita. Seringkali kita lihat, saya sudah begini aja Tuhan masih berkati kita. Bapak Ibu pikir Sian itu selalu nyenangin saya? Enggak. Kadang-kadang ngeselin. Kalau dia lagi ngambek, waduh. Tapi saya udahlah, saya diam. Itu anak. Saya berpikir dia bukan perbuatannya. Dia itu anak, status anak itu. Dan itu pribadi. Amin. Amin. Pribadi itu yang harus kita lihat. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Karena pribadi itu. Jadi kalau saya melihat orang itu ngeselin, yang saya lihat apa? Oh itu perbuatannya. Tapi pribadinya itu dikasihi oleh Tuhan. Contoh. Apakah di dalam gereja ada orang yang belum terselamatkan? Saya harus katakan banyak. Saya menguji semua orang termasuk waktu saya pulang ke Poso. Saya ketemu habis khotbah lalu ada satu Pak Gembala bilang begini. Om Pendeta, boleh enggak kita mampir ke rumah salah satu majelis gereja? Ah, majelis gereja, kenapa? Dia sakit. Oke, sakit. Ya kita pergi doain. Udah, saya pergi doain. Tapi saya terbiasa tidak mendoakan orang sebelum bertanya. Saya tanya sama dia, kamu sudah bertemu dengan Yesus belum? Bingung dia jawab. Maksud apa? Maksudnya apa? Saya bilang, kamu sudah dikunjungi oleh Tuhan? Kamu sudah berjumpa dengan Tuhan belum? Dia bingung. Saya sederhanakan lagi. Apakah kamu sudah mempertuhankan Yesus di dalam hidupmu? Oh, saya sudah Kristen. Oh sorry, saya tidak bicara kamu Kristen. Saya juga dari nenek moyang saya sudah Kristen. Makanya begitu lahir saya langsung dibaptis anak-anak. Jadi kalau istilahnya stempel, saya stempelnya Kristen. Tapi Bapak tahu saya bertobat umur berapa? Umur 20 tahun. Bingung dia, tambah bingung lagi. Saya lalu tanya begini, Pak, Bapak sudah majelis gereja enggak ngerti omongan saya? Enggak katanya. Oke, kalau begitu saya sederhanakan lagi. Pak, Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia untuk mati buat kita orang berdosa. Apakah Bapak sudah menerima karya keselamatan itu yang dilakukan Yesus di dalam hidup Bapak? Wah, baru dia terbuka. Dia bilang, belum. Astaga. Lalu saya bilang, kalau begitu pertanyaan saya untuk cek kamu. Kalau kamu itu mati hari ini, kamu kemana? Enggak tahu. Wih, majelis gereja men. Akhirnya saya putuskan sebelum mendoakan dia, saya bimbing dia terima Tuhan Yesus. Begitu dia terima Tuhan Yesus, 30 menit tidak ada reaksi apa-apa. Ya, saya keluar dari kamar itu, saya duduk di ruang tamu ngobrol dengan istri dan keluarganya. Setelah 1 jam kami mau pamit. Tiba-tiba dia panggil, Pak Pendeta masuk dulu katanya. Saya kaget begitu dia
saya masuk ke kamar itu dia udah duduk. Ini orang gagal ginjal loh. Sudah duduk, mukanya sudah berseri-seri. Lalu dia berkata begini, Pak Pendeta terima kasih. Hari ini sukacita saya penuh. Dalam hati saya, wah sembuh nih kalau begini. Tapi yang saya rasakan adalah kesaksian, Pak Pendeta terima kasih. Saya ngerti hari ini bahwa waktu saya aktif di gereja, saya bukan melayani Tuhan. Tapi saya itu membanggakan bahwa saya terpilih. Saya seperti orang yang lebih baik dari jemaat yang lain. Saya bertobat. Terima kasih saya dibimbing untuk terima Tuhan Yesus. Saya pulang dengan sukacita Bapak Ibu. Saya tidak tahu perkembangannya seperti apa. Tapi saya berkata begini. Sekelas majelis gereja saja. Kalau kita di gereja Pantekosta begini. Itu kelas pengurus gereja. Sudah bawa khotbah, sudah mimpin nyanyi, tapi belum ketemu Yesus. Celaka enggak? Coba tanya kiri kanan, kamu udah ketemu belum? Ya? Jadi waktu kita bicara tentang bagaimana karya Tuhan dalam Natal itu betul-betul luar biasa. Ya? Dan dia buktikan itu di kayu salib. Makanya waktu salah satu perkataan yang dia ucapkan di kayu salib apa? Sudah selesai. Apa yang selesai? Dia sudah menjebol semua penutup-penutup dalam hidup kita. Termasuk hubungan yang rusak, hubungan yang putus dengan Allah. Itu dipulihkan kembali. Sehingga setiap orang bisa datang kepada Bapa dan berkata, ya Aba, ya Bapa. Jadi seperti itu. Makanya tadi waktu di mobil saya panasin mobil, saya cuma bilang Tuhan, kalau memang engkau tidak izinkan aku bicara, nanti sampai di gereja aku ngomong. Tapi kalau engkau izinin aku bicara, ya Tuhan pasti pulihkan saya. Dan puji Tuhan, seger. Karena saya cuma kacong. Amin. Kita ini gak ada apa-apa, kita nothing. Tapi kalau kita sudah ketemu dengan pencipta kita, Tuhan yang menjadi penyelamat, kita hidupnya berubah. Saya melihat orang-orang yang tidak sebenarnya tidak layak dikasihani. Ya mau nggak mau karena firman ini bilang tinggal di dalam kasih. Itu passwordnya. Jadi bagaimana saya mengasihi? Terutama tantangannya adalah orang-orang yang tidak bisa dikasih. Karena saya tahu yang dikasih oleh Tuhan adalah pribadinya. Itu di dalam psikologi itu dibagi 3. Be itu pribadi. Being-nya. Kemudian have-nya. Apa yang dia punya. Yang ketiga apa ya? Do-nya. Apa yang dia perbuat. Seringkali kita menghakimi orang, kita tidak bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena selalu lihat do-nya. Dia begini makanya aku begini. Ya apa bedanya lagu dengan lagu Bruri. Engkau begitu aku begini. Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mengasihi sesama kita, mulainya dengan be, pribadinya. Amin. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau orang yang menjengkelkan kita itu mati, binasa. Di sorga waktu dia sedang dihakimi, dia akan komplain ke Tuhan. Tuh pendeta Raymond tuh, dia hanya bisa menyala-nyalakan aku. Hanya memojok-mojokkan aku. Seandainya dia memberitakan Injil, dia mengasihi aku dengan cara yang benar. Supaya melalui dia aku bisa lihat Yesus. Aku gak ada di tempat yang seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini penting buat kita. Kenapa? Karena dengar baik-baik. Waktu murid-murid bilang begini, Guru, nyatakan Bapa kepada kami. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Betul? Dengan kata lain apa dia mau katakan? Kalau begitu, orang juga harus lihat kamu, maka mereka bisa melihat aku. Mahatma Gandhi gagal percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam kantong baju Indianya, itu ada Alkitab kecil yang dia bawa kemana-mana. Di belakangnya tertulis,
seandainya orang Kristen hidup seperti Yesus, aku sudah jadi orang Kristen. Kenapa dia katakan begitu? Waktu dia mau masuk gereja di India, dia ditolak, diusir keluar. Waktu dia ada di Afrika Selatan, dia mau masuk ke gereja, dia diusir, tidak boleh masuk di situ. Ngeri loh. Siapa yang mau bertanggung jawab dengan kebinasaan orang-orang di sekitar kita? Itu kita. Makanya setiap minggu saya lakukan ini. Baik keluarga saya cek satu-satu. Gimana, sudah ketemu Tuhan belum? Kalau kita mengasihi mereka, kita harus memberitakan Injil kepada mereka. Amin. Yang paling saya takuti itu apa? Waktu saya berbicara begini, tapi kemudian di rumah saya nggak bisa lakukan ini. Aduh, ya itu bahaya sekali. Makanya saya selalu dorong anak-anak, tidak harus jadi pendeta. Tapi kalau Tuhan panggil, jangan dilawan. Nurut aja. Tuhan atur semuanya dengan baik. Jadi kembali ke situ. Jadi mari kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita. Dan kita akan melihat apa yang akan terjadi. Orang kan selalu berpikir begitu. Kalau dia berdoa, dia mau minta dan Tuhan jawab dia. Enggak mungkin kalau engkau tidak mengasihi sesamamu. Karena Tuhan berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ukurannya yang mana? Ukurannya kita. Kalau kita cubit sakit, jangan nyubit. Kalau kita ingin pakai yang bagus, mari lengkapi saudara kita dengan bagus. Saya tiap bulan itu siapkan makanan di dalam gereja. Saya cuma kasih tahu, jemaat yang tidak punya silakan ambil, bawa pulang. Kadang-kadang mereka merasa nggak nyaman, tapi saya bilang nyaman aja. Ya kadang-kadang memang tidak ada, tapi harus diadakan. Karena jemaat itu butuh. Ya udah bagi aja. Itu sebabnya saya sedih. Kalau saya pergi ke Papua, waktu saya ada di Papua saya lihat teman-teman saya yang lulus sekolah. Saya bilang ajarin warga Papua itu supaya pintar, maju. Itu bukan main. Kekayaan alamnya luar biasa. Ya. Saya dulu waktu kecil di Poso itu banyak tentara-tentara remaja yang tinggal di asrama. Setiap Sabtu Minggu begini mereka pasti ke rumah. Karena kakak saya itu komandan mereka. Dan itu terbuka supaya mereka bisa bermain dengan kita. Ya. Kita tunjukkan bahwa kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita mengasihi sesama kita. Nah pertanyaannya begini, bagaimana kalau dia ngeselin hati kita? Bagaimana kalau kemudian dia itu bikin kita gondok? Saya berkali-kali ngalamin begitu. Saya cuma lapor sama Bapak. Bapak, kesel. Pinginnya nabok. Ya. Tapi kan Bapak bilang mengasihi. Dan saya melihat loh, bagaimana Tuhan bela kita. Waktu kita kerjakan bagian kita, Bapak kerjakan bagian Bapak. Kalau orang ini tidak bisa kita urus, jangan kita yang putuskan menghakimi dia. Kita enggak dikasih hak. Karena Alkitab bilang pembalasan itu adalah hak siapa? Hak Tuhan. Serahin aja. Pokoknya kita mengasihi. Tuhan aku mengasihi dia, aku berdoa buat dia. Saya di gereja berkali-kali itu ya. Ada yang ribut gara-gara kita bilang ya kita tegur, dia marah. Ada yang anjing babiin kita, ya diamin aja. Nah saya ingat pernah itu di rumah kami di Cengkareng, kami mau masuk ke dalam rumah nih. Di depan gerbang kami itu ada yang parkir kendaraan, itu pengurus wilayah setempat.
Kita tegur baik-baik, wih marah. Anjing lu, babi lu, Cina lu. Kita bilang sama istri, masuk, gak usah dilawan. Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Kita mengasihi aja. Bapak Ibu tahu apa yang Tuhan kerjakan? Mati orangnya. Jangan kita bilang nanti kamu jadi ayam ya. Jangan. Biarkan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Bagian kita adalah mendoakan dia. Ya tapi memang ada lagu yang bilang begini, mendidih di hati, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Ia memang membuat kita dipancing supaya damai sejahtera kita hilang. Jangan. Kasihi dia sebagai ciptaan Tuhan. B-nya, kalau do-nya memang ngeselin. Apalagi kalau lihat, kalau dia ada baru kita kasih. Dan kita manusia itu terbalik-balik. Kita berpikir kalau, kita akan dihargai kalau kita memiliki sesuatu. Kalau kita bisa berbuat baik. Enggak. Tuhan mengasihi kita itu apa adanya. Amin. Bapak Ibu lihat waktu Maria itu datang tersungkur dan menangis. Dia menyiram kaki Yesus dengan minyak narwastu lalu dia membasuh dengan rambutnya. Coba perhatikan si Simon yang orang ini. Dia pikir, waduh masa Tuhan Yesus gak tahu orang ini perempuan yang seperti ini. Apa kata Yesus? Simon, kalau orang berutang sedikit dengan yang banyak. Itu yang paling bersuka cita itu orang yang seperti apa? Simon jawab, orang yang utang paling banyak yang dibebaskan. Nah sama dengan perempuan ini. Aku masuk, kamu enggak basuh aku dengan air. Tapi dia datang membasuh aku dengan minyak dan air matanya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Bagi wanita rambut itu mahkotanya. Makanya rawat rambut masuk salon enggak pernah ada, cuma goceng. Benar enggak? Kalau kita laki-laki taruh aja di bawah pancuran, gosok. Selesai. Perempuan enggak bisa begitu. Habis itu dikicik-kicik begini. Di blow-blow, aduh, sejam 2 jam itu. Betul? Tapi dia waktu datang kepada Yesus, dia taruh rambutnya seperti itu. Makanya Yesus tidak hakimi dia. Kenapa Yesus terima? Karena dia tahu ini pribadi ini bernilai tinggi. Waktu perempuan yang berzina itu yang membuat saya bingung. Harusnya berzina itu kan tidak sendiri. Harusnya berdua. Kemana yang lain ini? Yesus itu cuma bilang, ayo yang tidak berdosa, lempar lebih dulu. Kalau seandainya ada orang yang ambil batu mau lempar, perempuan itu bisa mungkin angkat kepala Anda, kamu langgananku. Selesai dia. Betul? Makanya jangan macam-macam, jangan menghakimi. Mengasihi itu, kasihilah pribadinya. Saya tidak mau berkomentar banyak. Tapi saya mau belajar hidup dengan pola ini. Makanya saya selalu cuma batin. Tuhan aku ingin begini, aku ingin begitu. Kalau saya sudah terkoneksi, sudah nempel, pasti jadi. Amin? Mau? Pertanyaannya kembali lagi. Yakinkah kita bahwa Yesus ada di dalam kita? Saya mau tutup dengan satu cerita. Kalau bukan cerita sebenarnya, pertanyaan. Kalau saya minta Bapak Ibu jalan-jalan ke yang kebun binatang paling dekat di sini mana? Di Solo ya? Solo ada ya? Ada, oke. Waktu saya ajak Bapak Ibu jalan-jalan ke kebun binatang yang ada di Solo. Lalu masuk ke tempat yang agak rawan. Tempat para singa itu berkumpul. Biasanya ada pintunya. Lalu pintunya kebuka. Kebetulan Bapak Ibu cuma sendiri yang ada di luar mobil. Mobilnya nggak bisa dibuka, baik dari dalam maupun dari luar. Singanya udah mulai begini, ya. Tapi tiba-tiba ada petugas datang, lalu usir singa itu. Bapak Ibu pasti lega.
nggak jadi mati istilahnya gitu ya, nggak jadi diterkam. Lalu disuruh cerita, siapa yang pernah bertemu dengan singa? Kira-kira ngacung tangan nggak? Ngangkat, saya. Lalu disuruh cerita, bisa seru nggak ceritanya? Pasti seru. Lain kalau kita cuma dikasih lihat, Bapak Ibu ini gambar singa. Taringnya tajam, kukunya tajam. Kalau yang jantan itu ada rambut gondrongnya. Bisa cerita? Bisa. Dari mana tahu ketemu singa? Oh, dari gambar. Beda dengan orang yang ketemu dengan singa yang hampir diterkam oleh singa. Waktu dia berdiri di sini, dia pasti bisa mendramatisir. Betul? Begitu juga dengan kita. Siapa yang sudah bertemu dengan Tuhan, dia pasti bisa bercerita tentang Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala. Mari pemusik. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan goyah, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan goyah, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini momen Natal buat kita. Natal bukan pesta pora. Natal adalah masa-masa prihatin sorga terhadap dunia, di mana Sang Pencipta yang Maha Agung, Sang Maha Kudus, memutuskan mengosongkan dirinya, datang dalam bentuk bayi, mau tinggal di antara manusia, supaya dia bisa melawan, merasakan penderitaan, sampai di kayu salib. Dia lakukan ini karena Dia mengasihi kita. Apakah kita sudah berjumpa dengan Dia? Apakah saya sudah pasti memiliki Yesus di dalam hidup kita? Yesus yang datang dalam wujud manusia, yang tinggal di antara manusia, yang berbahasa manusia, yang memahami bahasa-bahasa itu, yang merasakan pergumulan. Dia mengasihi kita bukan karena kita baik atau jelek. Dia mengasihi kita bukan karena kita punya sesuatu, tidak. Dia justru mengosongkan dirinya yang Maha Kudus, Maha Ada itu, supaya bisa membuat kita menjadi berada. Dia mengasihi kita sebagai pribadi karena di dalam kita itu ada ruah Allah, ada imago Dei.
Dia ingin itu dikembalikan. Dia ingin kita terhubung kembali dengan Tuhan. Kita menempel dengan Dia. Kita menjadi satu dengan Dia. Kuncinya cuma satu, percayalah dan kasihilah Dia dan kasihi sesamamu. Kalau engkau masih kurang yakin, ini waktunya engkau berdoa dan berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku datang kepadamu. Aku buka hatiku. Aku mau undang engkau Yesus masuk di dalam diriku. Di dalam hidupku menjadi Tuhan buatku. Bertakhta di situ dan mengatur hidupku. Dan ajari aku untuk mulai mengasihi engkau. Mengasihi sesamaku dengan cara yang benar. Untuk tinggal diam di hadirat Tuhan. Ambil waktu teduh. Izinkan Roh Kudus menuntun dan membimbing engkau. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagimu ya Raja. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Sekali Yesus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Harapanku takkan goyah karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan goyah karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari jemaat kita berdoa bersama-sama. Angkat hatimu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan Yesus, terima kasih di momen Natal ini kami diingatkan untuk memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati kami terbuka. Kami minta Engkau terus ada di dalam hati kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan, Engkau Mesias yang datang dari Allah, yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Engkau melakukan pertukaran yang luar biasa, yang di luar nalar kami. Engkau menggantikan kami di kayu salib, supaya kami jangan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Hubungan kami dipulihkan dengan Bapa. Kehidupan kami dinormalkan kembali seperti Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum jatuh. Mampukan kami tinggal di dalam persekutuan seperti itu, supaya kami menikmati anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia. Dan mulut kami akan selalu terbuka untuk memuji-muji menyembah kepadamu. Apabila sebuah keadaan datang dan itu menyulitkan posisi kami, kami percaya Engkau akan menolong kami.
Sehingga kami bisa mengungkapkan kasih kami kepadamu dengan mengasihi sesama kami dengan cara yang benar. Di dalam doa-doa syafaat kami mau berdoa buat tetangga-tetangga kiri kanan kami. Kami mau berdoa buat kota kami. Kami mau berdoa buat orang-orang yang belum percaya. Kami tahu tanpa Engkau mereka ada di dalam masalah besar. Itu sebabnya tolong kami Tuhan. Biarlah melalui kami orang boleh melihat Yesus. Orang bertemu dengan Yesus. Di dalam kuliah, di dalam pekerjaan, di dalam kegiatan kemasyarakatan. Orang melihat Yesus melalui kami. Terima kasih. Hamba mau berdoa buat hambamu, Pak Gembala dan Ibu Gembala dan keluarganya. Juga buat tante yang mendampingi. Kasih karunia Allah turun dengan limpah memberkati hamba-hambamu ini. Terima kasih dari waktu ke waktu setiap hamba berkunjung hamba melihat ada progres yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah ini. Limpahkan anugerah itu kepada seluruh jemaat supaya kasih-Mu semakin sempurna di dalam mereka. Terima kasih, segala puji hormat bagi Bapa di sorga. Berkati anak-anak-Mu yang melayani di dalam kasih dan anugerah-Mu. Segala puji hormat kemuliaan bagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. sekali Yesus, selamanya Yesus. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai dan syukur untuk Tuhan Yesus kita, juru selamat, penebus kita yang hidup. Haleluya. Biarlah pagi hari ini hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur, karena Engkau juru selamat kami, Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami boleh merasakan sampai hari ini Tuhan di penghujung tahun. Kami tahu pemeliharaanmu atas setiap kami sempurna. Lewat setiap perkara, lewat setiap keadaan kondisi apapun Tuhan, kami tahu Engkau tetap menyertai, Engkau tetap menolong setiap kami. Biarlah lewat musim-musim yang sudah kami lalui, bahkan sampai hari ini kami tahu ada suka dan duka. Tapi biarlah segala sesuatunya boleh mendidik, mengajar kami Tuhan. Untuk kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Sekali Yesus, Engkau tetap Tuhan, Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Terima kasih, Engkau terus menguatkan setiap kami yang hari-hari ini mungkin mengalami kelemahan Tuhan. Kami percaya Engkau menghibur setiap kami yang susah. Bahkan firman-Mu oleh bibir-Mu, setiap kami yang sakit mendapat kesembuhan, pemulihan. Engkau tidak hanya menyembuhkan kami secara fisik, tapi jiwa, hati yang kecewa,
dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kasih-Mu melawat. Biarlah setiap kami hari lepas hari terus mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi, sehingga sungguh kami semakin mengenal siapa Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Kau kirim ke tempat ini berbagi berkat bagi setiap kami. Memberkati hamba-Mu Tuhan dalam pelayanannya, dalam keluarganya Tuhan, jemaat Tuhan yang ada diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa hamba-Mu makin hari lepas hari Tuhan menjadi berkat, saluran berkat, memberitakan firman-Mu Tuhan, memberitakan Injil kebenaran-Mu, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan, dibawa kepada Kristus. Terima kasih, hamba-Mu bersyukur buat anak-anak Tuhan yang dalam minggu ini Tuhan Kau tambahkan umur. Oh, di dalam nama Yesus berkat-Mu Tuhan, sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah. Sekali lagi kami juga percaya setiap umat-Mu yang hari-hari ini mungkin mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, oleh bilur-Mu di dalam nama Yesus menjamah, memulihkan, menyembuhkan, memberikan sukacita, kekuatan baru. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan pulang, kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah dalam berkat, perlindungan, sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sumber dari segalanya.